Salam, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mengajak kita membahas satu topik penting, yakni keluarga sebagai gereja domestik. Bersama saya dengan Pendeta Manahan Siombing, mari kita ikuti. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apabila kita mau mengamati dengan seksama bahwa ternyata ada persamaan yang sangat erat antara gereja atau jemaat dengan keluarga, bahkan faktanya realita-realita yang terjadi, yang umum kita lihat, bahwa gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang merupakan gereja domestik. Dengan kata lain, sebenarnya lingkup gereja yang paling dekat pada setiap pribadi orang-orang yang percaya pada Kristus itu adalah di tengah keluarganya sendiri. Ada beberapa persamaan yang jelas kelihatan antara gereja dengan keluarga. Yang pertama, baik gereja maupun keluarga itu sama-sama lahir di tengah dunia ini dari inisiatif Allah sendiri. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di Kejadian 1 ayat 24 dikatakan, oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan kata lain, ketika meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan pasangannya, laki-laki dan perempuan ini membentuk satu keluarga. Jadi keluarga itu lahir dari inisiatif Allah. Sama juga dengan gereja. Gereja bukan lahir dari keinginan pengikut-pengikut Kristus sendiri. Waktu Yesus masih ada di tengah-tengah dunia ini, dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maaf, tadi tentang keluarga bukan Kejadian 1 ayat 24, tetapi Kejadian 2 ayat 24. Maaf. Yang kedua, sama-sama berwujud persekutuan antar pribadi. Jadi gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Sedangkan keluarga adalah persekutuan orang-orang yang punya komitmen membangun kehidupannya bersama, baik antara dia saat susah maupun senang, dimulai dari suami istri. Yang ketiga, sama-sama ditujukan untuk menjadi rekan sekerja Allah di tengah dunia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan oleh Tuhan, beranak cuculah kamu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Dan nanti di Kejadian 2 ayat 18, secara khusus waktu itu, saat Adam dan Hawa masih ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata, usahakan taman ini, tetapi juga pelihara. Dengan kata lain, keberadaan keluarga di tengah-tengah dunia ini ditujukan Tuhan untuk mendiami dunia secara global, memenuhi bumi, sama seperti keberadaan gereja, sesuai dengan apa yang Yesus amanatkan di dalam amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus mau berkata, hai gereja Tuhan, pergilah sampai ke ujung bumi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepada. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan baik keluarga, baik gereja di tengah dunia ini adalah untuk memberkati dunia secara global. Sedangkan yang keempat, keluarga Kristen disebut juga gereja keluarga, gereja rumah tangga, atau gereja domestik, gereja yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi setiap orang yang percaya pada Kristus, atau disebutlah dia di dalam bahasa Latin Ecclesia Domestica. Yang berikutnya, saudara, kita mau belajar tentang hubungan antara gereja jemaat atau jemaat dengan keluarga. Yang pertama, anggota gereja umumnya terdiri dari keluarga jemaat ditambah dengan anggota secara pribadi. Memang ada saja orang-orang yang secara pribadi bertobat oleh karena mendengar pemberitaan Yesus, oleh karena merasakan mukjizat. Mungkin keluarganya belum berasal dari keluarga orang Kristen, tetapi dia mengambil komitmen menjadi pengikut Kristus. Dan saat dia mengambil komitmen itu, oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis dia masuk bilangan gereja atau jemaat Tuhan. Saudaraku, jadi gereja-gereja yang ada di muka bumi saat ini itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga orang-orang yang percaya atau Ecclesia Domestica itu, dengan ada orang-orang secara pribadi yang mau jadi percaya. Berbeda dengan kepercayaan keluarga-keluarga besar. Yang kedua, kuat atau tidaknya keberadaan suatu gereja biasanya sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya keberadaan keluarga jemaat-jemaat. Apabila kita lihat mega-mega church yang ada di sekitar kita, itu adalah gereja-gereja yang ditopang oleh keluarga-keluarga jemaat yang kuat. Baik itu solid di dalam kehidupan keluarganya, maupun kuat secara finansial, apalagi kaya di dalam kemurahan hati untuk peduli akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, kualitas kerohanian keluarga jemaat sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan gereja. Jadi ada konektivitas yang tidak bisa dipisahkan antara gereja sebagai Ecclesia Domestica dengan antara keluarga sebagai Ecclesia dengan Ecclesia Domestica dengan gereja di mana mereka bernaung secara organisatoris. Yang berikutnya kita bahas, saudaraku, bagaimana pelaksanaan tugas gereja di tengah keluarga Kristen sebagai gereja domestik. Yang pertama, sebagaimana gereja ditentukan Tuhan di tengah dunia ini untuk berkoinonia, demikian juga keluarga-keluarga Kristen harus menjadi keluarga-keluarga yang berkoinonia, bersekutu di dalam kehidupannya. Yang kedua, sebagaimana gereja diususkan Tuhan untuk bermarturia atau bersaksi di tengah dunia ini, demikian juga keluarga Kristen harus melaksanakan tugas bermarturia atau bersaksi di tengah dunia ini. Yang ketiga, sebagaimana gereja harus berdiakonia atau berpelayanan di tengah dunia ini, demikian juga setiap keluarga Kristen seharusnya juga menjalankan peran sebagai komunitas yang berkoinonia di tengah keberadaannya. Kita akan tinjau satu demi satu ketiga pelaksanaan tugas ini di tengah keluarga. Yang pertama, koinonia atau persekutuan. Gereja dan keluarga Kristen menjadi sarana persekutuan orang percaya kepada Allah yang menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Sebagaimana gereja adalah tubuh Kristus, demikian juga keluarga juga adalah tubuh Kristus. Itu jelas digambarkan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri,
hormati suami sebagaimana engkau hormat kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi saudaraku, baik gereja secara organisasi maupun keluarga Kristen yang terorganisir itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Seharusnya lah di setiap keluarga Kristen ada persekutuan keluarga yang dinamis atau rutin setiap hari. Dimulai mungkin dengan bagaimana keluarga ini berdoa, bagaimana keluarga ini bersekutu dalam membaca firman Tuhan, bagaimana keluarga ini mempertaruhkan hidup mereka, usaha mereka di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah persekutuan keluarga yang intens, harus kelihatan dampaknya keluarga saling mengasihi, saling peduli, saling simpati, dan bahkan saling berempati satu sama lain. Itulah keluarga Kristen yang benar. Jadi saudaraku, yang kedua kita lihat bermarturia atau berkesaksian bahwa keluarga sama seperti gereja menjadi pusat kesaksian yang memberitakan kabar baik atau berita Injil bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, dikatakannya kepada murid-muridnya, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sama seperti amanat agung Yesus dalam Matius 28 ayat 18 ayat 19 sampai 20. Pergi jadikan semua bangsa murid. Seharusnya setiap anggota keluarga Kristen adalah anggota yang mampu dan mau dan tidak takut bersaksi tentang kabar baik, yaitu kabar tentang berita kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus yang mati menyerahkan korban bagi penebusan orang-orang berdosa, sehingga orang yang seharusnya berdosa, binasa karena dosa-dosanya, boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, dikatakan di dalam Alkitab, khususnya di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Ini harus diberitakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang keluarga orang-orang Kristen di tengah-tengah keberadaan mereka, dimanapun dan kapanpun. Dan kedua, hal lain yang harus disaksikan adalah tentang pengalaman hidup bertuhan secara pribadi atau yang terjadi di tengah keluarga bersama dengan Tuhan, termasuk di dalamnya mukjizat-mukjizat yang pernah dirasakan. Saudara, saya merasa di tengah kehidupan keluarga saya itu, mukjizat Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan menopang kehidupan keluarga saya sejak saya bentuk sampai hari ini. Bahkan di tengah keluarga saya mampu melihat bahwa Tuhan peduli kepada saya. Bahkan sekalipun keluarga saya mungkin melalaikan saya, orang tua saya meninggalkan saya, sama seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 37 ayat 10. Ayah ibuku boleh meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah, saudara. Demikian juga ini adalah mukjizat bagi kita semua. Siapapun kita boleh terbuang dari tengah keluarga kita. Tetapi ingatlah, satu mukjizat yang senantiasa menyertai kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Daud juga berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Tuhan beserta. Itu mukjizat yang luar biasa. Belum lagi bagaimana Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit kita yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang ketiga, selain memperkatakan, kesaksian harus didukung oleh sikap hidup yang benar, keteladanan hidup. Di dalam Yakobus 2:17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Percuma mulut kita berkata percaya pada Kristus, tetapi orang-orang melihat sikap tindak tanduk kita tidak bisa menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah keberadaan kita. Ingatlah, ada filsuf yang berkata, tingkah lakumu berbicara begitu kuat, sehingga aku tidak mendengar suaramu. Hai keluarga-keluarga Kristen, mungkin mulutmu tidak fasih menyaksikan kebaikan Kristus, berita Injil secara verbal, tetapi engkau dan saya harus sangat terlatih menyaksikan berita Injil, menyaksikan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus melalui perbuatan-perbuatan kita. Berbuahlah di dalam kehidupan ini. Jangan jadi batu sandungan. Tugas yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah berdiakoni atau berpelayanan atau berbuat secara aktif, peduli kepada sesama, merupakan pengabdian jemaat atau keluarga untuk menyatakan cinta kasih Allah secara konkret kepada orang-orang yang membutuhkan. Diakonia sangat relevan diwujudkan dalam aksi kemanusiaan terhadap orang-orang yang mengalami permasalahan sosial. Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata, berdirilah di sebelah kananku, engkau yang masuk dalam bilangan domba. Sebab saat aku lapar kau beri aku makan, saat aku haus kau beri aku minum, saat aku kedinginan kau beri aku pakaian, saat aku jadi orang asing kau beri aku tumpangan, saat aku sakit engkau melawat aku, saat aku terpenjara engkau mengunjungi aku. Saudaraku, orang lain berkata, kapan kami lakukan itu Tuhan? Tuhan Yesus berkata, sebab saat kau lakukan yang demikian kepada salah satu dari saudaraku yang paling kecil ini, yang papa ini, yang termarginalkan ini, yang tersisihkan ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, saudaraku, boleh kita berbangga bisa berteman dengan orang kaya yang berkecukupan, tetapi sesungguhnya kesempatan untuk berbuat sebanyak-banyaknya kepada Kristus adalah ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang termarginalkan. Di sana wajah Kristus hadir. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan kepada mereka. Taburlah sebanyak mungkin. Yesus berkata, orang yang menabur akan menuai. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberi. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Kepedulian sosial harus ditumbuh kembangkan terlebih dahulu di tengah keluarga. Saudaraku, sebelum kita berbuat ke tengah-tengah masyarakat yang ada sekitar kita, bagaimana kepedulian kita saat kita jadi anak terhadap orang tua, saat kita jadi suami terhadap istri, saat kita jadi istri terhadap suami, saat kita menjadi pasangan terhadap orang tua dan mertua kita. Saudaraku, saling memperdulikanlah. Mungkin di sekitar kita, di tengah-tengah kehidupanmu, ada keluargamu yang hidupnya tidak mampu. Ada keluargamu yang hidupnya sulit. Memang oleh karena kekurangan-kekurangan dia. Tetapi jangan tutup matamu. Perbuatlah sesuatu yang bisa kau perbuat demi kebaikannya. Karena engkau sesungguhnya
sedang berbuat kepada Kristus. Suatu saat upahmu akan kau dapatkan. Yesus setia dengan segala janji-janjinya. Jadi, sebagaimana tugas gereja, tugas keluarga Kristen juga adalah berkoinonia, bermarturia, dan berkoinonia. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku tugas gereja di dalam kehidupan kita. Berbahagialah setiap kita yang melakukannya, karena Tuhan akan mencatat semuanya. Dan Tuhan pasti tidak pernah lalai dengan apa yang sepantasnya Dia perbuat untuk membalaskan semuanya kepada kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.